Seorang anak berusia 9 tahun tewas di Cilegon. Awalnya disebut kasus kriminal biasa. Namun penyelidikan polisi justru membuka fakta lain. Ada tekanan, ada kepentingan, dan ada keputusan yang diambil dalam diam. Jika ini bukan pembunuhan biasa, lalu pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Saya pertama kali mendengar nama MA pada pagi yang terasa lebih dingin dari biasanya. Meja kerja saya dipenuhi berkas, secangkir kopi yang belum tersentuh, dan layar komputer yang menampilkan notifikasi laporan masuk dari wilayah hukum Cilegon. Sebagai penyidik, saya terbiasa menerima kabar buruk. Namun, ada jenis berita yang tidak pernah bisa dianggap biasa, seberapa sering pun ia datang. Kabar tentang seorang anak berusia 9 tahun yang ditemukan tak bernyawa termasuk di dalamnya. Laporan awal datang singkat, nyaris kering. Seorang anak, putra dari figur politik lokal yang dikenal publik, ditemukan meninggal di kediaman keluarga. Dugaan sementara mengarah pada tindak kekerasan. Tidak ada detail berlebihan. Tidak ada kata-kata emosional. Hanya baris-baris fakta yang menunggu di bedah. Saya menutup layar, menarik napas panjang, lalu berdiri. Naluri lama berbisik pelan, perkara ini tidak akan berhenti di satu halaman laporan. Perjalanan menuju lokasi berlangsung dalam keheningan. Mobil dinas melaju menyusuri jalanan kota industri yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Saya memperhatikan wajah-wajah di trotoar, para pekerja yang bergegas, pedagang yang menata dagangan. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik tembok sebuah rumah, sebuah tragedi sedang menunggu untuk diurai. Saya bertanya pada diri sendiri, berapa banyak rahasia yang bersembunyi di balik kesibukan yang tampak wajar. Setibanya di lokasi, garis pembatas sudah terpasang. Rumah itu terlihat rapi dari luar, nyaris tak memberi isyarat bahwa duka sedang berdiam di dalamnya. Sejumlah petugas berjaga, wartawan mulai berdatangan, dan bisik-bisik mulai menyebar. Saya melangkah masuk, memperlihatkan identitas, lalu disambut oleh rekan yang lebih dulu tiba. Tatapan mereka mengatakan banyak hal tanpa perlu suara. Di ruang tamu, suasana menegang. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas membawa beban yang sama. Saya melihat kursi yang bergeser, meja yang tersentuh tergesa, dan sebuah mainan kecil di sudut ruangan. Benda itu sederhana, namun kehadirannya memukul perasaan. Seorang anak seharusnya bermain, bukan menjadi subjek penyelidikan. Saya menepis pikiran itu, mengingatkan diri pada tugas, mencari kebenaran, bukan larut dalam emosi. Pemeriksaan awal dilakukan dengan hati-hati. Setiap sudut diperhatikan, setiap detail dicatat. Tidak ada tanda perlawanan yang mencolok di ruang depan. Kamar korban berada di bagian belakang, pintunya setengah terbuka. Saya melangkah perlahan, menjaga jarak emosional yang sering kali rapuh. Di sanalah, tubuh kecil itu ditemukan. Tim medis telah menyelesaikan tugas mereka, meninggalkan ruangan dalam keadaan yang terasa kosong dan dingin. Saya mencatat waktu, posisi, dan kondisi sekitar. Semua berjalan sesuai prosedur. Namun, ada kejanggalan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kerusakan berarti, tidak ada kekacauan yang biasanya menyertai tindakan brutal. Segalanya tampak terlalu rapi, terlalu tenang. Dalam pengalaman saya, ketenangan semacam itu seringkali menutupi sesuatu yang sengaja disembunyikan. Orang tua korban berada di ruangan terpisah. Ayahnya, seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal luas di daerah itu, duduk dengan wajah pucat. Sorot matanya kosong, seolah menatap sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Saya mendekat dengan langkah terukur, memperkenalkan diri, dan menyampaikan belasungkawa. Kata-kata formal keluar dari mulut saya, meski hati terasa berat. Ia mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar ketika menjawab pertanyaan awal. Keterangan yang diberikan singkat dan terjaga. Tidak ada luapan emosi, tidak ada kemarahan. Hanya kesedihan yang tertahan, atau mungkin sesuatu yang lain. Saya tidak berhak menilai pada saat itu. Tugas saya adalah mencatat, mendengar,
dan menyimpan setiap informasi, sekecil apapun. Dalam penyelidikan, detail kecil seringkali menjadi pintu menuju kebenaran yang lebih besar. Wartawan di luar mulai mengajukan pertanyaan. Kilatan kamera menyelinap melalui celah pintu. Saya tahu, sejak saat itu, kasus ini tidak lagi berada di ruang sunyi. Nama korban akan menjadi tajuk, wajah keluarga akan menjadi konsumsi publik, dan tekanan akan datang dari berbagai arah. Pengalaman mengajarkan bahwa perkara yang melibatkan tokoh publik jarang berjalan lurus. Selalu ada kepentingan yang mencoba memengaruhi arah langkah. Saya memberi instruksi untuk mengamankan barang-barang yang dianggap relevan. Telepon genggam, dokumen, dan rekaman kamera pengawas dikumpulkan. Semua dilakukan sesuai aturan, tanpa tergesa. Di kepala saya, pertanyaan mulai berputar. Siapa yang terakhir bersama korban? Apa yang terjadi sebelum malam itu? Mengapa tidak ada tanda keributan? Pertanyaan-pertanyaan itu belum memiliki jawaban, namun satu hal terasa jelas, kasus ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebelum meninggalkan lokasi, saya berdiri sejenak di ambang pintu. Rumah itu kembali sunyi, seolah menutup diri dari dunia luar. Saya tahu, kesunyian ini hanya sementara. Dalam waktu singkat, penyelidikan akan membuka lapisan demi lapisan, dan apapun yang tersembunyi akan menuntut untuk diungkap. Saya melangkah keluar, menatap langit yang mulai cerah, dengan perasaan bahwa perjalanan panjang baru saja dimulai. Di dalam mobil, saya membuka catatan dan menuliskan satu kalimat penanda awal, kasus pembunuhan anak ini memiliki terlalu banyak keheningan. Sebagai penyidik, saya belajar mempercayai insting, meski tetap berpijak pada bukti. Dan insting saya mengatakan, MA bukan sekadar korban dari satu peristiwa kejam. Ada bayangan lain yang bergerak di balik layar, menunggu untuk terungkap, satu langkah demi satu langkah. Pagi berikutnya saya tiba lebih awal di kantor. Jam dinding belum menunjukkan pukul 8, tetapi ruang penyidik sudah terasa hidup oleh suara langkah dan berkas yang dibuka tutup. Kasus MA langsung ditempatkan sebagai prioritas. Bukan semata karena usia korban yang masih 9 tahun, melainkan karena latar belakang keluarganya yang membuat setiap keputusan harus diambil dengan kehati-hatian berlapis. Saya menyadari sejak awal, sorotan publik akan menjadi bayangan tetap di setiap langkah penyelidikan. Saya membuka kembali laporan olah tempat kejadian perkara. Foto-foto terpampang di layar, detail demi detail saya periksa ulang. Posisi tubuh korban, jarak antar perabot, hingga sudut jatuhnya cahaya dari jendela kamar. Semua tampak teratur, seolah seseorang dengan sengaja memastikan tidak ada kekacauan yang tersisa. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak, selalu ada jejak emosi yang meledak. Di sini, justru yang terasa adalah kendali. Tim forensik mulai menyerahkan hasil awal. Tidak ada tanda perlawanan yang berarti. Tidak ditemukan kerusakan serius di sekitar lokasi. Penyebab kematian masih menunggu pemeriksaan lanjutan, namun indikasi awal mengarah pada tindakan yang dilakukan dengan tenang dan terencana. Saya membaca setiap baris laporan itu perlahan. Dalam benak saya, muncul satu pertanyaan yang terus berulang. Siapa yang memiliki akses sedemikian dekat hingga bisa melakukan semuanya tanpa memancing kecurigaan? Saya memanggil beberapa anggota tim untuk rapat kecil. Tidak ada pidato panjang. Kami membahas langkah awal dengan nada datar, namun fokus. Saya menekankan satu hal, jangan terpengaruh oleh nama besar atau tekanan dari luar. Fakta harus tetap menjadi pusat perhatian. Semua mengangguk, meski saya tahu beban di pundak mereka sama beratnya dengan yang saya rasakan. Langkah pertama adalah memeriksa lingkungan sekitar rumah korban. Saya turun langsung bersama 2 anggota, menyusuri rumah-rumah tetangga. Beberapa wajah tampak terkejut saat melihat kami. Sebagian lain menunjukkan ekspresi waspada. Saya memperkenalkan diri dengan sopan, menjelaskan maksud kedatangan, lalu mulai mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang mereka dengar malam itu? Apakah ada suara aneh? Apakah ada orang asing yang terlihat? Jawaban yang kami terima nyaris seragam. Malam itu terasa biasa. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Beberapa tetangga mengaku melihat mobil keluar masuk, namun itu bukan hal yang mencurigakan bagi mereka. Rumah tersebut memang sering didatangi tamu. Saya mencatat semua keterangan itu.
Keseragaman jawaban seringkali lebih mencurigakan daripada perbedaan cerita. Kami juga memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Beberapa sudut memberikan gambaran jelas, sebagian lainnya terhalang. Waktu demi waktu saya perhatikan, mencari sesuatu yang janggal. Ada beberapa kendaraan yang melintas, beberapa orang yang berjalan kaki. Tidak ada yang tampak tergesa atau mencolok. Namun, saya tahu rekaman seringkali menyimpan jawaban yang baru terlihat setelah ditelaah berulang kali. Kembali ke kantor, saya mendapat kabar bahwa suasana di luar mulai memanas. Media nasional mulai mengangkat kasus ini. Judul-judul berita muncul dengan nada prihatin, namun di balik itu terasa aroma spekulasi. Ada yang menyebut tragedi keluarga, ada pula yang mulai mengaitkan dengan posisi sang ayah di dunia politik. Saya menahan diri untuk tidak membaca terlalu banyak. Fokus saya harus tetap pada penyelidikan, bukan opini yang beredar. Saya memanggil orang tua korban untuk dimintai keterangan lanjutan. Wawancara dilakukan di ruangan tertutup, tanpa kehadiran media. Saya menjaga nada bicara tetap tenang. Ayah korban duduk di hadapan saya, tangannya saling menggenggam. Wajahnya tampak lelah, namun matanya sesekali memancarkan kewaspadaan. Saya mengajukan pertanyaan satu persatu, mengikuti alur waktu kejadian dengan tertib. Ia menjelaskan aktivitas keluarga sebelum peristiwa itu terjadi. Semuanya terdengar wajar. Tidak ada konflik, tidak ada ancaman yang disadari. Ketika saya bertanya tentang urusan pekerjaan dan relasi bisnis, ia berhenti sejenak. Ada jeda yang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ia menjawab dengan hati-hati, menyebut bahwa sebagai politisi, dirinya sering berurusan dengan banyak pihak. Tidak semuanya menyenangkan, namun ia menegaskan tidak pernah membawa masalah itu ke rumah. Saya mencatat jeda tersebut sebagai sinyal, bukan kesimpulan. Dalam pemeriksaan, yang tidak terucap seringkali sama pentingnya dengan yang diucapkan. Saya melanjutkan pertanyaan, kali ini tentang orang-orang yang memiliki akses keluar masuk rumah. Daftar nama mulai muncul. Asisten rumah tangga, sopir, kerabat, dan beberapa tamu yang kerap datang. Setiap nama saya lingkari, menandai potensi jalur penyelidikan berikutnya. Di sela wawancara, saya menyadari tekanan yang mulai terasa. Ada telepon masuk dari atasan, mengingatkan agar kasus ini ditangani dengan profesionalisme tinggi. Tidak ada instruksi untuk mempercepat atau memperlambat, namun nada suaranya menyiratkan kewaspadaan ekstra. Saya memahami maksudnya. Kasus ini berada di wilayah sensitif, dan setiap langkah akan diawasi. Sore hari, hasil awal forensik lanjutan mulai masuk. Indikasi kematian menguatkan dugaan adanya tindakan yang disengaja. Cara yang digunakan menunjukkan pengetahuan tentang bagaimana menghindari kegaduhan. Saya membaca laporan itu dengan rahang mengeras. Ini bukan tindakan impulsif. Ini perbuatan seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Saya menutup map laporan dan bersandar sejenak. Pikiran saya kembali pada rumah yang terlalu rapi itu, pada jawaban-jawaban yang terlalu seragam, dan pada jeda singkat saat pertanyaan menyentuh urusan di luar keluarga. Perlahan, gambaran awal mulai terbentuk. Kasus ini bergerak menjauh dari dugaan tragedi biasa. Malam menjelang ketika saya meninggalkan kantor. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan cahaya pucat di aspal basah. Saya tahu, langkah berikutnya akan membawa saya masuk ke wilayah yang lebih gelap. Namun sebagai penyidik, saya tidak punya pilihan selain terus maju. Di balik ketenangan yang tampak di permukaan, ada jejak-jejak awal yang mulai terlihat, dan saya berniat mengikutinya sampai ke ujung, apapun risikonya. Hari ketiga penyelidikan selalu menjadi fase penentu. Pada titik itu, kabut awal mulai menipis, namun bayangan justru tampak lebih panjang. Saya membuka agenda dengan satu tujuan jelas, memeriksa lingkaran terdekat korban. Rumah yang terlihat tenang itu menyimpan terlalu banyak akses, dan setiap akses berarti kemungkinan. Saya tidak ingin melompat jauh. Langkah harus tetap lurus, maju, dan berurutan. Saya memulai dari mereka yang paling sering berada di dalam rumah. Asisten rumah tangga dipanggil pertama. Perempuan paruh baya itu datang dengan wajah tegang, tangannya gemetar saat duduk di hadapan saya. Saya menenangkan suasana, menjelaskan bahwa keterangannya penting untuk memahami apa yang terjadi, bukan untuk menyalahkan. Ia mengangguk pelan,
lalu mulai bercerita. Rutinitas rumah dijelaskan dengan detail. Jam bangun, waktu makan, kebiasaan anak itu bermain di kamar atau ruang keluarga. Tidak ada kejadian aneh menurutnya. Malam sebelum peristiwa, segalanya berjalan seperti biasa. Ia mendengar suara televisi, langkah kaki, lalu keheningan. Saya memperhatikan cara ia memilih kata, bagaimana matanya sesekali menghindar ketika menyebut waktu tertentu. Bukan karena berbohong, melainkan karena takut salah bicara. Saya bertanya tentang tamu. Ia menyebut beberapa nama, sebagian pernah saya dengar dari keterangan ayah korban. Namun ada satu sosok yang disebut sekilas, seorang pria yang datang tanpa banyak bicara dan jarang terlihat lama. Ia bukan kerabat, bukan pula staf tetap. Ketika saya meminta penjelasan lebih jauh, perempuan itu mengaku tidak tahu latar belakangnya. Tugasnya hanya membuka pintu atas perintah. Nama itu saya catat tanpa komentar. Dalam penyelidikan, tidak semua petunjuk datang dengan sorotan terang. Sebagian hadir seperti bayangan di sudut mata, baru terasa penting setelah dirangkai bersama potongan lain. Berikutnya, saya memeriksa sopir keluarga. Pria itu datang dengan sikap lebih percaya diri, namun jawaban-jawabannya terasa terlalu rapi. Ia menjelaskan rute harian, jam kepulangan, dan aktivitas malam itu dengan urutan yang nyaris sempurna. Saya membiarkannya berbicara, tidak memotong, memberi ruang agar ia merasa aman. Di tengah ceritanya, saya menyelipkan pertanyaan tentang keberadaan dirinya pada jam-jam tertentu. Ada sedikit keraguan sebelum ia menjawab, nyaris tak terlihat, namun cukup bagi saya untuk mencatatnya. Saya tidak langsung menekan. Pengalaman mengajarkan bahwa tekanan berlebihan di awal hanya akan membuat orang membangun tembok lebih tebal. Saya mengakhiri pemeriksaan dengan nada netral, lalu mempersilakan ia pergi. Di luar ruangan, saya menuliskan kesan singkat, jawaban konsisten, emosi terkontrol, terlalu siap. Siang itu, tim saya melanjutkan penelusuran rekaman kamera pengawas. Kami memutar ulang dengan kecepatan berbeda, memperbesar bagian yang sebelumnya terlewat. Di salah satu sudut, terlihat seseorang memasuki halaman dengan langkah tenang. Wajahnya tidak tertangkap jelas, namun posturnya sesuai dengan deskripsi tamu yang jarang bicara itu. Waktu kemunculannya berada di antara jeda yang disebut oleh beberapa saksi. Saya merasakan denyut kecil di pelipis. Bukan karena kepastian, melainkan karena arah mulai terbentuk. Saya meminta identifikasi lebih lanjut. Plat kendaraan tidak terbaca sempurna, namun jenisnya dikenali. Data itu kami cocokkan dengan catatan tamu yang pernah masuk. Proses ini memakan waktu, dan kesabaran menjadi mata uang utama. Di sela pekerjaan, telepon kembali berdering. Kali ini dari pihak yang menyebut diri mereka sebagai perwakilan keluarga. Nada bicaranya sopan, namun syarat permintaan agar penyelidikan tidak melebar ke ranah tertentu. Saya menjawab singkat dan tegas. Hukum tidak mengenal wilayah terlarang. Sore hari, saya kembali memanggil ayah korban. Kali ini pembicaraan lebih dalam. Saya menanyakan kembali tentang relasi bisnis, dengan fokus pada nama-nama yang pernah disebut sekilas. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Ada ketegangan yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia mengakui bahwa beberapa urusan di luar politik kerap menimbulkan gesekan. Bukan bisnis resmi, katanya, melainkan kerjasama yang melibatkan banyak kepentingan. Ia menegaskan tidak pernah melibatkan keluarga. Saya mendengarkan tanpa menghakimi. Namun di kepala saya, potongan-potongan mulai saling mendekat. Tamu misterius, jawaban yang terlalu seragam, dan keengganan untuk menyentuh topik tertentu. Saya menanyakan apakah pernah ada ancaman. Ia menggeleng, namun sorot matanya berkata lain. Ada ketakutan yang belum diberi nama. Malam menjelang ketika saya kembali ke meja kerja. Saya menyusun papan analisis, menempelkan foto, nama, dan waktu kejadian. Lingkaran terdekat mulai terbentuk, dan di dalamnya terdapat celah-celah yang mengarah keluar. Kasus ini perlahan bergerak dari ruang keluarga menuju jaringan yang lebih luas. Sebelum pulang, saya menatap kembali papan itu. Di tengahnya, foto MA terpasang dengan sederhana. Wajah anak itu mengingatkan saya bahwa di balik setiap analisis dan strategi, ada nyawa yang hilang. Dan semakin jauh saya melangkah,
semakin jelas bahwa kematian ini bukan hasil kebetulan. Lingkaran terdekat hanyalah awal, gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar, dan saya baru saja melewatinya. Hari keempat membawa perubahan suasana yang terasa sejak saya melangkah masuk ke kantor. Bukan karena temuan baru yang mencolok, melainkan karena udara di sekitar penyelidikan ini mulai mengeras. Telepon berdering lebih sering. Pesan masuk datang dengan bahasa yang dipilih hati-hati. Semua seolah ingin menyampaikan hal yang sama tanpa pernah mengucapkannya secara langsung. Kasus ini telah menyentuh wilayah yang tidak nyaman bagi banyak orang. Saya memulai pagi dengan menelaah ulang seluruh keterangan yang sudah dikumpulkan. Tidak ada satupun langkah yang boleh terlewat. Setiap kesaksian, setiap jeda, setiap perubahan intonasi saya rangkai kembali. Lingkaran terdekat telah kami petakan, namun garis-garis tipis mulai mengarah keluar, menuju relasi yang tidak tercatat secara resmi. Disinilah penyelidikan seringkali berubah menjadi ujian keteguhan. Tim intelijen internal menyerahkan laporan awal mengenai tamu misterius yang terekam kamera pengawas. Identitasnya belum sepenuhnya jelas, namun ada kecocokan dengan seseorang yang pernah terlibat dalam urusan bisnis yang bersinggungan dengan nama ayah korban. Bukan mitra resmi, melainkan perantara. Orang-orang seperti ini jarang muncul di dokumen, namun sering menjadi penghubung antar kepentingan. Saya membaca laporan itu perlahan, merasakan beratnya setiap baris. Saya memutuskan untuk melangkah hati-hati. Tidak ada penangkapan terburu-buru. Tidak ada pengumuman besar. Saya ingin memastikan bahwa setiap langkah didukung bukti yang kokoh. Dalam kasus yang melibatkan figur publik, kesalahan kecil bisa berubah menjadi senjata balik. Dan saya tidak berniat memberi celah. Siang hari, tekanan itu mengambil bentuk yang lebih nyata. Seorang pejabat datang ke kantor dengan alasan koordinasi. Pembicaraan berlangsung formal, penuh senyum, namun syarat makna. Ia menyinggung stabilitas, kepercayaan publik, dan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif. Saya mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab dengan kalimat yang sama formalnya, penyelidikan berjalan sesuai hukum, tanpa kecuali. Senyum itu memudar sesaat, cukup untuk saya pahami pesan yang sebenarnya. Setelah pertemuan itu, saya duduk sendiri di ruangan, memandangi dinding yang penuh catatan. Inilah momen ketika seorang penyidik harus mengingat kembali alasan ia memilih jalan ini. Bukan untuk popularitas, bukan pula untuk kenyamanan. Melainkan untuk memastikan bahwa kebenaran tidak dikubur oleh kekuasaan. Saya tahu, sejak titik ini, langkah saya akan diawasi lebih ketat. Sore hari, kami memanggil kembali beberapa saksi untuk klarifikasi lanjutan. Asisten rumah tangga memberikan keterangan tambahan. Ia mengingat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Malam itu, ada percakapan singkat antara ayah korban dan tamu yang jarang bicara tersebut. Nada suaranya tidak tinggi, namun terasa tegang. Ia tidak mendengar isi pembicaraan, hanya merasakan suasananya. Saya mencatat keterangan itu, merasakan denyut kecil yang sama seperti sebelumnya. Setiap potongan kecil semakin memperjelas gambaran. Kami juga memeriksa alibi beberapa nama yang muncul dalam lingkaran bisnis tidak resmi. Sebagian kooperatif, sebagian lain terlalu cepat memberi pembelaan. Ada yang menyebut nama-nama besar lain, seolah ingin berbagi beban. Saya mendengarkan semuanya, menahan diri untuk tidak bereaksi. Dalam dunia seperti ini, reaksi seringkali menjadi petunjuk bagi lawan. Menjelang malam, hasil forensik lanjutan akhirnya tiba. Kesimpulan sementara menguatkan dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memahami cara bekerja tanpa meninggalkan kegaduhan. Tidak ada tanda panik. Tidak ada kekerasan berlebihan. Semuanya terkendali. Saya menutup laporan itu dengan perasaan berat. Kesimpulan ini mempersempit kemungkinan pelaku, sekaligus memperluas motif. Saya pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan kota lengam, lampu-lampu menyinari aspal dengan cahaya dingin. Di dalam mobil, pikiran saya terus berputar. Saya memikirkan seorang anak yang kehilangan hidupnya, dan orang-orang dewasa yang mungkin melihatnya sebagai bagian dari perhitungan. Pikiran itu membuat rahang saya mengeras. Sesampainya di rumah, saya membuka catatan pribadi yang jarang saya sentuh. Saya menuliskan satu kalimat, bukan sebagai laporan resmi, melainkan sebagai pengingat. Ketika tekanan mulai terasa,
itu berarti kita berada di jalur yang benar. Kalimat itu bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk menguatkan tekad. Bab ini belum membawa ledakan konflik. Namun saya tahu, garis sudah ditarik. Pihak-pihak yang merasa terancam mulai bergerak, meski masih dalam bayangan. Dan saya, sebagai penyidik, berada tepat di tengah pusaran yang perlahan membesar. Langkah ke depan tidak akan mudah, tetapi mundur bukan pilihan. Di balik tekanan yang tak terucap, kebenaran menunggu untuk ditemukan, dan saya berniat menemuinya, apapun yang harus dihadapi. Hari kelima penyelidikan dimulai dengan satu kepastian yang semakin sulit diabaikan. Permukaan yang selama ini terlihat tenang mulai menunjukkan retakan. Saya tidak lagi hanya berhadapan dengan rangkaian peristiwa, melainkan dengan sistem yang saling menopang satu sama lain. Setiap kali satu nama disentuh, nama lain ikut bergetar. Dan getaran itu terasa sampai ke meja kerja saya. Pagi itu, saya menerima berkas tambahan dari unit analisis transaksi. Bukan laporan keuangan resmi, melainkan catatan pergerakan dana yang tidak biasa, terkait dengan beberapa nama yang telah muncul sebelumnya. Nilainya tidak kecil, namun yang lebih mencolok adalah polanya. Dana berpindah melalui jalur berlapis, seolah sengaja dirancang untuk menyulitkan pelacakan. Saya membaca laporan itu dengan teliti, menyadari bahwa penyelidikan ini telah memasuki wilayah yang lebih sensitif. Saya mengumpulkan tim dan membagi fokus kerja. Sebagian melanjutkan pendalaman lingkaran bisnis, sebagian lain tetap menjaga jalur utama kasus pembunuhan. Saya menegaskan agar tidak ada yang terlepas. Dalam kasus seperti ini, kesalahan sering terjadi bukan karena kurangnya data, melainkan karena kehilangan keterhubungan antar potongan informasi. Siang hari, kami memanggil salah satu nama yang tercantum dalam laporan transaksi. Pria itu datang dengan didampingi penasihat hukum. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Ia berbicara dengan pilihan kata yang terlatih, menjawab pertanyaan dengan mengambang, namun tidak menolak. Saya membiarkannya merasa berada di posisi aman. Lalu saya menyebut satu nama lain, yang selama ini hanya muncul di pinggiran. Ada perubahan kecil di wajahnya. Bukan keterkejutan, melainkan kewaspadaan. Ia berhenti sejenak sebelum menjawab. Dalam jeda itulah, saya melihat retakan pertama. Ia mengakui pernah terlibat dalam kerjasama tidak formal, namun menegaskan bahwa itu murni urusan bisnis. Ketika saya bertanya tentang keterkaitannya dengan keluarga korban, ia segera mengelak. Terlalu cepat, terlalu siap. Setelah pemeriksaan itu, saya kembali ke ruang kerja dengan perasaan bercampur. Kami belum memiliki bukti langsung yang mengaitkan jaringan ini dengan kematian MA. Namun arah semakin jelas. Anak itu berada di titik pertemuan kepentingan yang seharusnya tidak pernah menyentuh dunia seorang bocah. Pikiran itu membuat dada saya terasa sesak. Sore hari, saya menerima laporan dari lapangan. Ada saksi baru yang bersedia bicara, seseorang yang selama ini memilih diam. Ia bukan bagian dari keluarga, bukan pula lingkaran inti bisnis, melainkan orang yang sering melihat lalu lintas tamu di rumah tersebut. Keterangannya sederhana, namun krusial. Ia menyebut bahwa dalam beberapa minggu sebelum kejadian, intensitas kunjungan meningkat, dan suasananya berbeda. Tidak ramah, tidak santai. Lebih seperti pertemuan yang diburu waktu. Saya mendengarkan rekaman keterangannya berulang kali. Nada suara saksi itu tidak dramatis, namun kejujurannya terasa. Ia tidak membawa tuduhan, hanya pengamatan. Dalam penyelidikan, kesaksian semacam ini sering menjadi jembatan antara dugaan dan fakta. Tekanan dari luar kembali muncul menjelang malam. Kali ini lebih langsung. Ada pihak yang mempertanyakan arah penyelidikan, menyarankan agar fokus tetap pada lingkaran terdekat dan tidak melebar. Saya menanggapi dengan sikap profesional, namun di dalam hati saya tahu, semakin banyak yang meminta untuk berhenti, semakin penting untuk melanjutkan. Saya menghabiskan malam itu menyusun ulang garis waktu. Dari aktivitas korban, pergerakan orang-orang di rumah, hingga pertemuan-pertemuan yang terjadi di luar. Garis itu kini tidak lagi lurus. Ia bercabang, namun semua cabang mengarah ke satu titik tekanan. Kepentingan besar yang merasa terancam. Di tengah kesunyian kantor, saya memandang papan analisis yang kini semakin penuh.
Foto MA masih berada di tengah, dikelilingi oleh nama-nama dewasa dengan kekuasaan dan sumber daya. Kontras itu terasa menyakitkan. Seorang anak, yang seharusnya jauh dari urusan ini, kini menjadi pusat pusaran. Sebelum menutup hari, saya menerima satu pesan singkat tanpa nama pengirim. Isinya singkat, nyaris dingin, hentikan sebelum terlambat. Saya menatap layar ponsel beberapa detik, lalu menyimpannya tanpa balasan. Ancaman semacam itu bukan hal baru, namun setiap kali datang, ia selalu membawa beban yang sama. Hari kelima berakhir dengan satu kesimpulan yang mengendap di benak saya. Retakan di permukaan sudah terlihat, dan di baliknya ada sesuatu yang jauh lebih rapuh dari yang mereka kira. Bab berikutnya tidak akan lagi sekadar tentang penyelidikan. Ia akan menjadi ujian keberanian, dan saya tahu, begitu melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Hari ke-6 menjadi garis batas yang tak kasat mata, namun terasa jelas di dalam dada saya. Sejak pagi, firasat buruk menempel seperti bayangan. Bukan karena satu temuan besar yang menggelegar, melainkan karena akumulasi dari terlalu banyak potongan yang akhirnya membentuk satu wajah utuh. Wajah dari sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik tata krama, jabatan, dan bahasa resmi. Saya tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Lampu ruang penyidik masih redup, lorong-lorong sunyi. Di meja kerja, papan analisis telah berubah menjadi peta konflik. Garis-garis merah dan biru menghubungkan nama, waktu, serta aliran dana. Semua jalur utama kini bertemu di satu simpul. Dan simpul itu bukan individu tunggal, melainkan kepentingan bersama yang saling melindungi. Laporan baru datang dari unit transaksi. Ada satu aliran dana yang sebelumnya terlewat karena disamarkan melalui perusahaan cangkang. Perusahaan itu terhubung langsung dengan proyek yang nilainya besar dan melibatkan banyak pihak berpengaruh. Saya membaca laporan itu dengan napas tertahan. Tanggal pergerakan dana berdekatan dengan beberapa kunjungan mencurigakan ke rumah korban. Pola itu terlalu presisi untuk dianggap kebetulan. Saya memanggil tim inti dan menutup pintu rapat. Tidak ada basa-basi. Saya menyampaikan temuan terbaru dan konsekuensinya. Jika kami melangkah lebih jauh, ini bukan lagi sekadar kasus kriminal, melainkan benturan langsung dengan jaringan kekuasaan. Saya melihat wajah-wajah di sekeliling meja. Ada keraguan, ada ketegangan, namun tidak ada yang mundur. Diam mereka adalah persetujuan yang paling jujur. Langkah berikutnya saya ambil dengan penuh perhitungan. Kami memanggil satu nama kunci, perantara yang selama ini hanya muncul sebagai bayangan. Pemeriksaan dilakukan tanpa publikasi, tanpa sorotan. Pria itu datang dengan sikap defensif, namun tidak lagi setenang orang-orang sebelumnya. Keringat di pelipisnya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Saya menyodorkan sebagian data, tidak semuanya. Cukup untuk membuatnya sadar bahwa kami tidak berjalan dalam gelap. Ketika saya menyebut pergerakan dana dan waktu kunjungannya, wajahnya berubah. Ia mencoba bertahan dengan penyangkalan, namun pertahanannya rapuh. Di tengah pemeriksaan, ia akhirnya berkata pelan, hampir berbisik, bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak kami sentuh. Kalimat itu menjadi pemicu. Saya mencondongkan tubuh ke depan, menjaga nada tetap tenang. Saya mengatakan bahwa seorang anak telah kehilangan nyawanya, dan tidak ada kepentingan yang lebih besar dari itu. Pria itu terdiam lama. Dalam keheningan itu, saya melihat ketakutan yang nyata. Bukan takut pada hukum, melainkan pada pihak yang berada di atasnya. Ia tidak memberi pengakuan penuh. Namun ia memberi arah. Menyebut adanya tekanan besar, keputusan yang diambil bersama, dan kebutuhan untuk memberi pelajaran, agar urusan tertentu tetap berjalan. Kata-kata itu tidak eksplisit, namun maknanya menghantam keras. Saya merasakan dingin menjalar di punggung. Di titik itulah, pemahaman saya tentang kasus ini berubah secara permanen. Setelah pemeriksaan, saya duduk lama sendirian. Ruangan terasa sempit, udara berat. Saya teringat wajah MA, dan kontrasnya dengan istilah-istilah dingin seperti proyek, aliran dana, dan kepentingan. Anak itu tidak berada di tempat yang salah. Ia berada di waktu yang salah, di tengah orang-orang yang salah. Tekanan yang sebelumnya samar kini berubah menjadi nyata. Ada perintah tidak tertulis yang mulai terasa. Akses terhadap beberapa data diperlambat.
Koordinasi lintas unit menjadi lebih kaku. Saya menerima panggilan dari atasan dengan nada yang lebih serius. Ia tidak memerintahkan untuk berhenti, namun menyarankan kehati-hatian ekstrim. Saya menjawab dengan hormat, namun tekad saya tidak berubah. Sore hari, kabar kebocoran mulai beredar. Media mendapat informasi parsial tentang arah penyelidikan. Spekulasi bermunculan, sebagian menyesatkan, sebagian terlalu dekat dengan kebenaran. Saya tahu, mulai saat ini, setiap langkah akan diperbesar dan dipelintir. Namun justru di tengah sorotan itulah, kebohongan paling sulit dipertahankan. Malam itu, saya kembali menyusun catatan pribadi. Tangan saya sempat berhenti di atas kertas. Saya menyadari bahwa bab ini bukan lagi tentang mencari petunjuk, melainkan tentang menghadapi konsekuensi. Kami telah menyentuh inti, dan inti itu berbahaya. Namun mundur berarti membiarkan kematian seorang anak terkubur oleh kesepakatan diam. Hari ke-7 dimulai tanpa salam. Tidak ada ketenangan pagi, tidak ada rutinitas yang terasa normal. Sejak saya melangkah ke kantor, saya tahu sesuatu telah berubah. Bukan di berkas, bukan di papan analisis, melainkan di cara orang-orang memandang saya. Lebih hati-hati, lebih sunyi. Seolah setiap kata kini memiliki harga. Penyelidikan telah melewati batas tak tertulis. Nama-nama yang sebelumnya hanya beredar di ruang tertutup mulai bocor ke permukaan. Media menyebutnya sebagai spekulasi, namun saya mengenali pola itu. Informasi sengaja dilepas setengah, cukup untuk mengaburkan, cukup untuk menguji reaksi. Dan reaksi itu datang lebih cepat dari yang saya perkirakan. Pagi itu, satu nama besar muncul dalam percakapan internal. Bukan sebagai tersangka, belum. Namun sebagai simpul pengaruh. Seseorang yang tidak pernah tercatat hadir di lokasi, tidak pernah muncul di kamera, namun jejak keputusannya terasa di banyak titik. Saya membaca laporan yang mengaitkannya dengan jaringan bisnis terlarang yang selama ini kami telusuri. Keterkaitannya tidak langsung, namun konsisten. Dalam dunia seperti ini, konsistensi adalah bahasa yang paling jujur. Saya memanggil tim untuk rapat lanjutan. Nada bicara kami lebih rendah, pintu ditutup rapat. Saya menjelaskan bahwa mulai saat ini, setiap langkah harus didokumentasikan 2 kali. Bukan karena kami ragu pada proses, melainkan karena tekanan akan datang dalam bentuk yang lebih halus dan lebih berbahaya. Kesalahan kecil bisa digunakan untuk menggugurkan semuanya. Di tengah rapat, satu kabar masuk dari lapangan. Saksi yang sebelumnya memberikan keterangan penting mendadak menarik diri. Alasannya sederhana, demi keselamatan keluarga. Tidak ada ancaman tertulis, tidak ada bukti intimidasi. Namun keputusan itu berbicara lebih keras daripada pengakuan apapun. Saya mengangguk pelan, memahami ketakutan yang tidak bisa diadili oleh hukum. Kami beralih pada bukti non-manusia. Dokumen, rekaman, pola transaksi. Saya menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa ulang aliran dana, menyusunnya kembali dalam urutan yang lebih ketat. Disitulah saya menemukan satu detail yang selama ini terlewat. Ada pembayaran kecil, nyaris tak berarti, yang dilakukan berulang kali menjelang peristiwa itu. Pembayaran jasa dicatat sebagai biaya operasional. Namun waktunya selalu berdekatan dengan kunjungan ke rumah korban. Saya merasakan jantung berdetak lebih cepat. Pembayaran kecil seringkali menjadi kunci, karena ia tidak dijaga seketat jumlah besar. Saya menandai semua transaksi itu, lalu mencocokkannya dengan data komunikasi. Polanya semakin jelas. Ada koordinasi. Ada perintah yang bergerak tanpa perlu diucapkan secara langsung. Siang hari, tekanan datang dari arah yang lebih terang. Sebuah surat resmi meminta penjelasan perkembangan kasus, dengan bahasa yang terkesan administratif. Namun saya membaca di antara barisnya. Ada keinginan untuk mengetahui seberapa jauh kami melangkah, dan siapa saja yang mulai terseret. Saya menyusun jawaban singkat, faktual, tanpa membuka terlalu banyak. Dalam situasi ini, informasi adalah senjata. Sore menjelang ketika satu pertemuan tak terduga terjadi. Seorang kolega lama datang, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai teman. Ia duduk di depan saya, menatap lama sebelum berbicara. Katanya pelan, hampir seperti nasihat, bahwa ada badai besar di depan.
bahwa beberapa nama yang mulai muncul memiliki kemampuan untuk menghapus jejak dan membalikkan arah. Ia tidak meminta saya berhenti, namun nada suaranya syarat peringatan. Saya mendengarkan tanpa menyela. Setelah ia pergi, saya duduk lama, menatap foto MA yang masih terpajang di papan. Saya bertanya pada diri sendiri, berapa banyak peringatan yang harus diterima sebelum seseorang dianggap nekat. Namun pertanyaan itu segera saya singkirkan. Keputusan sudah diambil sejak bab ini dimulai. Malam itu, kami mengambil langkah yang paling berisiko sejauh ini. Mengamankan dokumen tambahan dari satu entitas yang selama ini hanya disebut samar. Prosesnya berjalan tanpa keributan, namun ketegangannya terasa di setiap detik. Ketika dokumen itu akhirnya berada di tangan kami, saya membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Di sana, tertulis kesepakatan-kesepakatan yang tidak pernah seharusnya ada. Dan di sela-selanya, terselip satu catatan kecil yang membuat napas saya tertahan. Catatan itu menyebut pengingat, dan konsekuensi dalam konteks yang dingin. Tidak ada nama korban. Tidak ada detail. Namun waktunya, lagi-lagi, berdekatan dengan hari ketika MA kehilangan nyawanya. Saya menutup dokumen itu perlahan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Anak itu bukan sasaran langsung, melainkan pesan. Bab 7 berakhir dengan kesadaran yang pahit. Nama-nama mulai terbakar, bukan di api hukum, melainkan di bisik-bisik kekuasaan. Dan ketika api semacam itu menyala, ia tidak memilih korbannya dengan adil. Saya tahu, langkah berikutnya akan memicu reaksi yang lebih keras. Namun jika saya berhenti sekarang, maka seluruh perjalanan ini tidak lebih dari sandiwara. Dan saya menolak membiarkan kematian MA menjadi catatan kaki dalam permainan orang dewasa. Hari ke-8 datang tanpa aba-aba, membawa suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya tekanan terasa seperti bayangan, kini ia berdiri tepat di depan mata. Sejak pagi, ritme kantor berubah. Gerak orang-orang lebih cepat, percakapan lebih singkat, dan tatapan lebih sering saling menghindar. Saya merasakan satu hal dengan sangat jelas, penyelidikan ini telah dianggap sebagai ancaman. Saya membuka hari dengan membaca ulang dokumen yang kami amankan malam sebelumnya. Setiap kalimat terasa dingin, penuh perhitungan, seolah ditulis tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan. Tidak ada penyebutan nama MA, namun justru disitulah kekejamannya. Seorang anak tidak pernah dianggap sebagai individu, melainkan variabel yang bisa dihilangkan dari persamaan. Pemahaman itu membuat tangan saya mengepal tanpa sadar. Tim saya mulai bekerja dalam senyap. Tidak ada diskusi terbuka, tidak ada canda singkat seperti biasanya. Kami bergerak seperti orang-orang yang tahu bahwa setiap kata bisa didengar, setiap langkah bisa dipantau. Saya memberi instruksi singkat namun tegas, amankan semua bukti, buat salinan, dan simpan di jalur terpisah. Ini bukan paranoia, melainkan refleks dari pengalaman. Menjelang siang, satu peristiwa terjadi yang menandai eskalasi sesungguhnya. Saya dipanggil ke sebuah pertemuan mendadak di luar kantor, dengan alasan koordinasi lintas lembaga. Ruang pertemuan itu dingin, bersih, dan terlalu rapi. Di sana, beberapa wajah yang jarang muncul dalam kasus kriminal biasa hadir dengan sikap formal. Tidak ada ancaman yang diucapkan, namun pesan mereka jelas, penyelidikan ini telah menyentuh kepentingan strategis. Saya mendengarkan, mencatat, dan menjawab seperlunya. Ketika mereka berbicara tentang stabilitas dan dampak luas, saya mengingatkan bahwa yang kami tangani adalah kematian seorang anak. Ruangan itu sejenak hening. Tidak ada yang membantah, namun tidak ada pula yang setuju. Dalam keheningan itu, saya memahami bahwa empati bukan lagi bahasa yang digunakan di meja tersebut. Setelah pertemuan, saya kembali ke kantor dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, melainkan sadar. Sadar bahwa mulai saat ini, kebenaran tidak hanya harus ditemukan, tetapi juga dipertahankan. Saya mendapat kabar bahwa akses kami ke beberapa data eksternal ditunda dengan alasan teknis. Alasan yang sah di atas kertas, namun ganjil dalam konteks waktu. Saya mencatatnya tanpa reaksi berlebihan. Sore hari membawa pukulan berikutnya. Satu anggota tim saya dipanggil untuk pemeriksaan internal, terkait prosedur yang sebenarnya tidak bermasalah. Saya tahu ini bukan kebetulan. Ini sinyal.
Saya menenangkan anggota tersebut, memastikan bahwa semua langkah yang diambil terdokumentasi dengan baik. Namun di dalam hati, kemarahan mulai mengendap. Bukan kemarahan emosional, melainkan kemarahan yang dingin dan terarah. Di tengah situasi itu, satu informasi baru muncul dari analisis lanjutan dokumen. Ada keterkaitan langsung antara keputusan-keputusan bisnis tertentu dan tekanan yang dialami keluarga korban dalam periode sebelum kejadian. Tekanan itu tidak selalu berupa ancaman terbuka. Sebagian hadir sebagai kunjungan, sebagian sebagai pengingat, sebagian lagi sebagai janji yang harus ditepati. Dan di titik inilah, gambaran tumbal itu menjadi utuh. MA tidak dipilih karena kesalahan apapun. Ia dipilih karena kedekatannya, karena dampaknya, dan karena pesan yang ingin disampaikan. Pesan bahwa tidak ada yang kebal ketika kepentingan besar merasa terganggu. Kesimpulan itu membuat dada saya terasa berat, seolah ada beban yang menekan dari dalam. Malam mulai turun ketika saya memutuskan untuk tinggal lebih lama di kantor. Saya menuliskan laporan perkembangan dengan bahasa yang sangat hati-hati. Setiap kata dipilih, setiap kalimat ditimbang. Bukan untuk mengaburkan, melainkan untuk memastikan bahwa laporan itu tidak bisa dipelintir. Ini bukan lagi sekadar dokumen kerja. Ini adalah pelindung terakhir bagi kebenaran. Di luar, hujan turun perlahan, mengetuk jendela dengan ritme yang konstan. Saya menatap pantulan diri saya di kaca. Wajah itu tampak lebih lelah dari beberapa hari lalu. Namun di balik kelelahan itu, ada keteguhan yang semakin mengeras. Saya tahu, setelah bab ini, tidak ada lagi ruang abu-abu. Pihak-pihak yang merasa terancam akan memilih, mundur atau menyerang. Dimulai dengan keheningan yang tidak wajar. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menandakan sesuatu sedang disiapkan. Saya merasakannya sejak membuka pintu kantor. Beberapa berkas di meja telah bergeser, komputer menyala lebih lama dari biasanya, dan ada jeda aneh sebelum rekan-rekan menyapa. Upaya mengubur jejak tidak selalu dilakukan dengan tindakan besar. Seringkali, ia hadir lewat perubahan kecil yang terencana. Saya memeriksa sistem arsip lebih dulu. Beberapa akses terakhir tercatat oleh akun yang seharusnya tidak terlibat langsung. Tidak ada data yang hilang, setidaknya belum. Namun jejak percobaan itu cukup jelas. Saya memanggil Kepala Unit Teknologi Informasi dan meminta audit internal tanpa publikasi. Instruksi saya singkat, dokumentasikan semuanya, jangan mengubah apapun. Tekanan kembali datang dari arah yang lebih keras. Media mulai menggiring narasi baru, seolah kasus ini kehilangan arah dan bukti. Beberapa sumber anonim menyebut penyelidikan terlalu spekulatif. Saya memahami pola itu. Ketika kebenaran sulit disangkal, maka kepercayaan publiklah yang diserang. Saya menahan diri untuk tidak bereaksi. Reaksi emosional hanya akan memberi mereka apa yang diinginkan. Siang hari, kami mengambil langkah strategis terakhir sebelum badai benar-benar pecah. Saya memerintahkan pengamanan saksi kunci yang tersisa, meski dengan sumber daya terbatas. Keputusan ini berisiko, namun perlu. Saya tidak ingin ada lagi suara yang dibungkam oleh ketakutan. Saksi itu tidak membawa pengakuan dramatis, tetapi ia membawa kepingan yang selama ini hilang, konfirmasi tentang pertemuan tertutup dan maksud di baliknya. Dalam keterangannya, ia tidak menyebut perintah eksplisit. Namun ia menjelaskan bagaimana pesan disampaikan dengan bahasa yang tidak pernah tertulis. Tentang konsekuensi, tentang contoh, tentang harga yang harus dibayar jika kesepakatan dilanggar. Saya mendengarkan dengan rahang mengeras. Ini bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Ini budaya yang dibiarkan tumbuh. Sore menjelang ketika satu kabar mengejutkan datang. Salah satu pihak yang selama ini berada di pinggiran penyelidikan tiba-tiba menyatakan kesediaan untuk bekerja sama. Alasannya sederhana, ia merasa akan dijadikan kambing hitam. Dalam dunia kekuasaan, loyalitas sering berakhir tepat sebelum pengorbanan. Saya menerima keterangannya dengan sikap profesional, memastikan semua dicatat sesuai prosedur. Keterangan itu tidak membalikkan seluruh cerita, namun ia mengunci beberapa celah. Menguatkan hubungan antar nama, mempertegas motif, dan menempatkan kematian MA dalam konteks yang tak lagi bisa dipungkiri. Anak itu memang dijadikan pesan. Bukan untuk publik, melainkan untuk lingkaran sempit yang paham arti isyarat tersebut.
Malam itu, saya menyusun berkas akhir untuk diserahkan ke tahap berikutnya. Tangan saya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena kesadaran bahwa begitu berkas ini keluar dari tangan saya, banyak hal tidak lagi berada dalam kendali. Saya membaca ulang setiap halaman, memastikan tidak ada asumsi, hanya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sela pekerjaan, saya teringat kembali pada hari pertama. Pada rumah yang terlalu rapi, pada kesunyian yang mencurigakan. Kini, kesunyian itu mulai terisi oleh suara-suara yang berusaha disangkal. Saya tahu, upaya mengubur jejak akan terus berlangsung, bahkan setelah kasus ini bergerak ke meja yang lebih tinggi. Tidak ada pengumuman, tidak ada tanda bahwa ini adalah penutup dari sebuah perjalanan panjang. Namun saya tahu, sejak membuka map terakhir di meja kerja, bahwa inilah titik di mana peran saya sebagai penyidik harus berakhir, dan peran kebenaran harus berdiri sendiri. Pagi itu saya membaca ulang seluruh berkas dari awal hingga akhir. Setiap keterangan saksi, setiap catatan forensik, setiap alur transaksi, dan setiap kesimpulan yang disusun dengan kehati-hatian. Saya memperlambat ritme membaca, bukan karena ragu, melainkan karena ingin memastikan bahwa tidak ada emosi yang menyusup ke dalam fakta. Dalam perkara sebesar ini, emosi sering kali dijadikan alasan untuk merobohkan kebenaran. Berkas itu kini utuh. Tidak sempurna, karena kebenaran jarang pernah sempurna, namun cukup kuat untuk berdiri di hadapan siapapun. Ia menunjukkan satu pola yang konsisten. Kematian MA bukan peristiwa acak, bukan pula tragedi keluarga semata. Ia adalah konsekuensi dari keputusan-keputusan orang dewasa yang terbiasa bermain di wilayah gelap, dan merasa aman karena selama ini tidak pernah tersentuh. Saya menandatangani laporan akhir dengan tangan yang tenang. Tidak ada rasa lega. Tidak ada kemenangan. Yang ada hanya kesadaran bahwa satu tahap telah selesai, dan tahap lain yang lebih berat akan dimulai di luar kendali saya. Penyelidikan boleh berakhir di meja saya, namun dampaknya akan berjalan jauh melampaui ruangan ini. Sebelum berkas diserahkan, saya berdiri sejenak, menatap papan analisis yang kini hampir kosong. Foto MA masih tertinggal di tengah, sengaja tidak saya lepaskan. Wajah itu menjadi pengingat paling jujur tentang alasan saya bertahan di tengah tekanan, peringatan, dan upaya pembungkaman. Anak itu tidak pernah memilih peran ini. Ia dipilih oleh keadaan yang diciptakan orang dewasa. Saya teringat kembali pada semua peringatan yang datang, pada pesan singkat tanpa nama, pada pertemuan-pertemuan yang syarat makna tersembunyi. Semua itu kini terasa seperti gema. Mereka mencoba menghentikan langkah, bukan karena saya salah, melainkan karena saya terlalu dekat. Kedekatan dengan kebenaran seringkali dianggap sebagai ancaman terbesar. Siang hari, berkas resmi diserahkan. Prosesnya singkat, formal, dan tanpa ekspresi berlebihan. Saya menjawab beberapa pertanyaan klarifikasi, lalu keluar dari ruangan dengan perasaan yang sulit diberi nama. Bukan kecewa, bukan puas. Lebih mirip kelelahan yang lahir dari pertarungan panjang melawan sesuatu yang tidak memiliki wajah jelas. Di luar kantor, langit tampak cerah. Aktivitas kota berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang tanpa mengetahui betapa dekatnya dunia mereka bersentuhan dengan permainan kekuasaan yang kejam. Saya memandang sekeliling, menyadari betapa mudahnya sebuah tragedi tenggelam di tengah rutinitas. Itulah sebabnya cerita ini harus tetap diingat. Sore itu, saya menulis catatan terakhir, bukan untuk arsip resmi, melainkan untuk diri sendiri. Saya menuliskan bahwa keadilan tidak selalu datang dalam bentuk hukuman yang cepat atau pengakuan yang lantang. Terkadang, keadilan hadir sebagai jejak yang tidak bisa dihapus, sebagai kebenaran yang terus menghantui mereka yang berusaha menguburnya. Kasus MA mengajarkan saya satu hal yang tidak pernah tertulis di buku pedoman penyidikan. Bahwa dalam permainan kekuasaan, korban seringkali bukan target utama, melainkan alat. Dan selama sistem membiarkan hal itu terjadi, selama kepentingan dianggap lebih penting daripada nyawa, maka tragedi serupa akan selalu menemukan jalannya. Saya meninggalkan kantor menjelang malam. Langkah saya terasa lebih pelan, bukan karena ragu, melainkan karena beban yang belum sepenuhnya terangkat. Saya tahu, mungkin tidak semua pihak yang terlibat akan tersentuh. Mungkin ada yang akan lolos, setidaknya untuk sementara. Namun kebenaran telah dicatat,
dan itu adalah awal yang tidak bisa dibatalkan. Di perjalanan pulang, saya kembali memikirkan MA. Tentang masa kecil yang terputus, tentang permainan yang tidak sempat diselesaikan, tentang hidup yang dijadikan pesan. Pikiran itu menyakitkan, namun saya membiarkannya ada. Sebagai pengingat bahwa di balik setiap berkas, ada manusia yang hilang.